besok waktu Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khotib di atas mimbar, di antara dua khutbah itu kamu membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Insya Allah rezekimu banter banget, uripmu wis baru kathok. Engko ning tanggalanmu bunderono golek ana tenan. Jumat terakhir bulan Rejab wis aku wis nglakoni kuwi. Aku Rejab diingi nglakoni kuwi. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua niki maca. Maca iki lho. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Wacanen ping 35 pada Jumat terakhir bulan Rejab. Di antara dua khutbah pun duit murah entek-entek unlimited. Minjang Jumat akhir bulan Rejab menawi jenengan derek Jumatan tengah-tengah khutbah ingkang khutbah lenggah ingkang azan maos selawat jenengan dungo niku mandi banget langkung mandi tinimbang Jumat lintunipun. Tiang putri-putri ingkang boten derek Jumatan kula anjuraken kempal wonten gero-gero ingkang caket masjid. Emane-mane orang ndonga nggih mboten? Niku mangke ingkang khutbah lenggah ingkang adzan maos selawat jenengan ndonga. Monggo dipunturakaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Namung ngoten niku dongane saka Kanjeng Nabi niku. Ingkang ngajeng dipun waos Ahmadu. Ingkang wingking Muhammadur. Lho kok benten Ahmadu niku sing ngajeng niku ghairu munsharif, ra pareng ditanwin. Ingkang wingking Muhammadun niku munsharif, pareng ditanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram bersatu Rejab. Mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pengawon sekolah lakon itu masuk mulan. Sama boleh kitab pesen teng Surabaya wae boleh teng Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa niku nak donga niku ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'un. Ini sebenarnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambil bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabi iman. Dadi nabi ora dhewe wong andalan. Nak menisan temen pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabi iman. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene tiyang goblok liru jenengan pertimbang. Barno rampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anut, mana wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Nah, Nabi Musa atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang itu sok pintar. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa yang koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremeng wae dadi rahmat. 4 rakaat di sudos 5 nanti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang merikat ahli itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad, roh
Karena roh ini dago, terus saya sadar Gusti jebule penting sujud timbang dulu. Mengandani nek bisa niki. Yo nek kandhani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wa kum minasajidin kuwi dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duwe ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sebenarnya mati ku mesti pinter. Wis iku nasib pangeran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna 'anka ghita'aka, tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hadid itu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunal jahim. Pas pinter, pas wayai metu rokok, lah itu perkara. Disebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, semua kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunal jahim. Pas itu dibuka pengiran iki lho, hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pengiran ruangan kanca nganti diruwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid di Bali 1 juta pokoknya nanti lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kek nang masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngene lan kula seneng umroh ora kok ora wae dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau nang reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Lu sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno, jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim nek gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya oleh pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Infakashafna anka khita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa terus. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, ini muridnya ribuan. Ketika dia meninggal, ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata roka'at kecil, bukan roka'at. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, senyangan wakai, coba wakai, nanti urusan sedikit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gak mari sampe pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku pengaruh kula kathah cara niki gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud ben delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kula mulang kan wajib ngalim wajib mulang. Ya terus sing alim kula ngaji, cara sing alim sampean aku ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Aku pengen dunia terbalik. Jadi wong sobat itu pinter, mulai muni ngene. Kenapa kalau kamu bun rokok? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli rokok, berarti wong kafir saiki cek goblok. Sebenarnya pinter. Sebenarnya pinter banget cuman. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran bisa apa? Sing ngecat Lombok. Nyifati HP sak kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran sing gawe dekne mbok muni. Sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno.
Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan niku ya ape disafaat to. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mana kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek muji kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakit gue luar biasa asli deh. Mulanya normalnya gue yang di swargo nanti lo. Tapi swargo fadolnya pengeran orang malam-malam. Nah sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kuturu lah wa idha matu. Nah es mati lagi in sabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi dengan bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Pemergawe di Barno, golek bojo di Barno, butuh koneksi pejabat yo di Barno, nyampe pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi dia sebenarnya dengan akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji dia marwanin rokok sapi itu. Kau tidak bakal muji duit penting, ternyata yang penting mau coba tas. Mana kalau suwon tentunya itu wiling-wilingan kan, buh piro kadari tahu sumpah neng pangeran, wis buh piro kadari. Syukur-syukur kata saya ini fasubhanallah wa hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esok yang mereka muji pangeran, wani sore yang mereka muji pangeran. Nanti sebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau wani esok dia tetap melawan kekuasaan penjenengan. Kalau wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Namun saat ini serapayu, kiai kata 10 serapati payu. Mesti kobong saat ini, jabatan itu penting, uang itu penting ini. Uang kafir karena duit penting. Saya ini lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti duit itu penting. Copet nanti copet, iya mereka ngerti duit itu penting. Dan aku kiai kok roh duit itu penting, ilmu bodoh bek lonte bek copet. Paham ya? Orang saya ini lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti apa? Duit penting, copet nanti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Ya terus kau kiai kau mau ngomong, duit itu penting. Nah kiai kau ilmu ini mau kono, itu kembarannya siapa? Tapi nak ngomongin ni, tahajud itu penting. Apa boleh usul be Allah? Orang iso copet ngomong, orang iso. Makanya dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kau coba nggak be ilmu sing fasik loroh kayak kue. Kalau gue ngomong ilmu penting, gue fase karena yo roh. Apa gue lama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono gue sakit, tapi rasa melok. Gue malah koni gue. Tapi gue berarah, gue narah kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Gue jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya gue ini ngomong duit penting. Saya kira tak kok copet nanti nyopet mereka ngerti apa? Duit penting. Koruptor nanti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonte nanti lonte mereka ngerti nak duit. Terus gue jadi kiai buat tafsir Jalalain gede bisa. Terus ngomong duit itu penting. Keliru segala duit penting. Sebantau mau ngambil sopor, mau ngorok kabeh nak duit penting. Ya ngomong-ngomong ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya coba terus penting mana zuhud tuh. Mata merasa salam dapat marah loro. Wis pokoke menengae, sing penting pokoke menengae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jenengan iki malah mati. Jenengan mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jenengan nak wis mati. Fakasafna angka aka fabasarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang dianggap mati itu menuju alam hakikat. Lalu masyhur Sinten Jalaluddin Rumi apa mati murid dono nangis dia metu ngamuk. Murid pintu, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok goblok ngono.
Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tani isi murid itu. Ayo nang nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ada gong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ono ilmune, semua ini mati yo ono ilmune. Udah kalau gue itu rasa ilmu-ilmunan, gue cari, pokoknya mati pokoknya, tidak boleh. Tapi sampai tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kulo niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat, tak warai nyata semesti bener ini hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk, sehingga mati kita pasti baik. Makanya benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ke mayat ini, ngomongnya menang kabeh. Saya ke menang kabeh. Ayo beri saya sih. Barang denger pun saya apa nih? Cari kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramalum, orang rampok. Nade ini jaurit. Gak saya mereka iso maling. Semram. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi kemarin ngalim-ngalim nano mati fase kelas saya deh. Nah itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo. Anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo dia tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang suan rene. Besok sama kayak aku lah sowan kulo yang alim guru sowan rene. Wong sowan itu sopan tak sopan? Sopan. Kulo sopan, alim lah bobo ngaji sopan. Sanggup bae ngono pokoke anggap apik ngono. Cukup terus. Nanti ngaji ini raiso lho suudzon haram. Suudzon itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kulo bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Simon Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzul Qa'dah itu hijab Muharram bersatu mulai kalau mulai ini dulu kok tahu panik ngamal pemahaman sekolah lakon itu masuk mulan sampai boleh kita pesen tentang Surabaya baru boleh tentang Jogja terus macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa hurum. Terus sampai tiang itu seradi popo terus orang di popo modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan corong iki apa pelanane apa jaran, gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kulo pelanane kulo. Tapi Nabi Musa dicotos, bercangkem pengiran jadule jaran. Allah disalah Musa, kira usah ngono. Aku itu seneng
ambek pujiane cah iku, aku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan wiridan. Ben Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya, sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar beres. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yasalu amma yafalu wa hum yasalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu apa? Mayasa. Tapi sama tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini di alam bodoh. Nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Nauzubillah nabi. Makanya kepinginnya kanjeng Nabi, kena kepingin alim saiki, kena kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah mulai saiki mulane ngaji wa min ayati Allah kowe duwe ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah turu yang angel tenan Kang masuk orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini Mu'tazilah. Dia ini orang percaya fahami ahli sunnah nak cara dia ini wong iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nak wong ra iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalin orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai dia anak ayu mbok piye ceritane mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok anake tapi juari bapake wong anak kiai bari zaman sari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes sampean kepen baleni meneh iya dibaleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora ene iso. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Tobat. Dadi yo ono wong tobat mergo urusan sek yo ono. Semenjak itu zaman sari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf yo rodo Mu'tazilah, yo rodo ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing mentono manusia. Lah kok ora iso bareng. Ngene bola-bali untuk tobat mergo wong ayu kan wong elek obat nomor wangel. Cuman dine. Lah udah pacare dikandani ki semua ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe marat lah saling ngajak umroh kowe tenanan wis. Marapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mana ayu gue kadang penting ngajak apa ya, ngajak elek itu sing perkara. Faham itu terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman, kowe timbang kowe rom sumben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun min Allah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane ram kudu saiki. Bang yo mengko bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat mending pun ngertos. Yo para benah yen pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falam mata bayana wa qala alamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebutinu Allahu alladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahum yatanazzalu amru bainahuma li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kira sugih kira macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu zat sing kadang anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, mbok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, mbok ra sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh dibredel meneh molak malih bumi. Mbok ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono dunya bolak balik. Mau Allah itu mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahum, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka mergo roe terlambat. Ini al-haqmu takasur kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau nak waca ayat itu ya nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat itu digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kula niku mun mboten saged. Mergo paham. Kula sing iso gebut bareng. Kalau ini bulan seneng makmum perkara ini nak takoi pengiran. Hak lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Dan aku lah sholat piyambak kan tidak mikir bareng. Tadi Nabi nate sholat piyambak. Niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mau saayat. Niku intu adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Saayat kan. Saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah kiepet guys kebet mendeng khatam doa hasil itu kabrak paham ya. Dadi niki kula terangno kena apa kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latara urnal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mulai terus lagi. Wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah antaku mauta yen to ngadeg apa sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayat Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa. Sakane saya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar kono lah. Pokoke penting ora kena didel. Semaida ta'amu kanuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan menal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambar anton yub sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet apa? Piye itu namanya apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan nah orang tahun ini. Oh ya sangkakala. Semprong. Semprong ya seru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf nih, niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane, karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu, suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet, terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau itu, beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup, kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik nggak ngertos, misalnya gedung ditutup nganggo kaca
terus disetel sound system yang sangat kuat. Itu kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai apa? Pakai trompet. Terus semua itu ya, lama sih mikir nanti. Nomor kau atau enggak ada BPKB loh. Jadi urut. Lalu kalau ini rapati seneng diutang. Kalau ini aslinya rapati juga. Kadang-kadang ya kepengen kayak umumnya kiai di bisnis. Tapi tak ngenangan itu terus. Saya mikir ngaji itu sopo. Terus dapat di tanggal lebaran kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang dapat di tanggal. Semuanya terus kiai dapat di tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Orang mau ditanggal ya mulang, mau ditanggal ya berdoa ya. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit urusan dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara sing. Mulanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Biar yang suka kemarin pemilik sampai Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lil ba'si karena terjadi ini tangi sangko minal kuburi sanging kubur. Ilbasi krono tani minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh tasrujuna metu sira kabeh. Minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tani ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha sanging kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayat Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan oleh Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tani kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbon roh saiki wis kowe ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan roh zaman biduan ketenangan cek ning dunya ngono ya. Bisa ning ngono. Dene wis ben ati siksa. Mbon roh riyen Gusti kula zaman teng dunya mbon roh. Jadi ono bukti nak aku butuh kalau sertifikat saniki nak orang wis sertifikat pangeran tenan di bener no pangeran. Mulane fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh de saiki napa roh de saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang boro-boro langit wal ardi lan bumi. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya.
Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakana, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafirun, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangkana yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu
kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa? Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya nggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umatur Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ura cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ini ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah, kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Nah, mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kayak rasa seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tu ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Nggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf.
Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah Ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati Syadidul Iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya Ghafir, kalau pada musuh saya Syadidul Iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti Syadidul Iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sabbu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak